Tak henti-hentinya kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai dengan hari ini kita masih diberikan taufik hidayah inayah dalam sebuah kenikmatan, di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, satu wal afiat, panjang umur, nikmat sempat. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya bisa mensyukurinya dengan cara untuk selalu berbuat amal soleh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, kepada seluruh umatnya, kepada tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan insyaallah yaumul akhir kelak kita sama-sama berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para guru, para ustadz, bil khusus ahinal kiram Sandi, ahinal kiram Supri, ahinal kiram ada para orang tua kita, Mbah Tito, Mbak De Ma'ruf, orang tua dari Pak Fajar, dan seluruh orang tua yang hadir, seluruh pengurus DKM Masjid Ar-Rahman, aparatur pemerintahan, ketua RT, ketua RW yang hadir maupun tidak, jamaah pengajian subuh yang sama-sama insyaallah kita mengharap ilmu yang mudah-mudahan ditanamkan keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu, yang insyaallah bisa menyelamatkan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin pagi hari ini yang menjalankan puasa Syura, ya jalankan. Semua udah jelas. Baginda Rasul juga mengajarkan, tapi harus ada perbedaan, karena awalnya Syura atau 10 Muharram, pertama kali sebelum Islam menjalankan, sebelum baginda Rasul memerintahkan, itu kaum Yahudi, umatnya Nabi Musa. Zamannya Nabi Musa itu sudah menjalankan puasa 10 Muharram. Makanya baginda Rasul mengajarkan kepada kita juga, yang bisa menjalankan puasa silakan. Bisa diawali dengan Tasu'a atau hari ke-9, hari ke-10-nya Syura tepat hari ini, atau ditutup dengan hari yang ke-11-nya. Mau yang full juga alhamdulillah 10 hari berturut-turut silahkan. Yang enggak pun ya enggak apa-apa, namanya hukumnya sunnah. Ada yang menjalankan sesuai dengan perintah, jalankannya sholat malam, sholat sunnah 4 rakaat yang kemarin sudah disampaikan, silahkan. Ada yang menjalankan menyantuni atau bersedekah fakir miskin yatim piatu, silahkan. Masing-masing punya pedoman dan ajarannya, jadi nggak usah takut. Yang mampu puasa, yang nggak mampu apa-apa minimal di hari Asyura, hari ke-10 Muharram, kita hidupkan, kita semangatkan giroh kita untuk selalu menghidupkan 10 Muharram ini khususnya, ataupun bulan Muharram dengan bersemangat.
puasa ya enggak apa-apa, yang enggak bisa sholat malam sunnah ya enggak apa-apa, yang enggak bisa sedekah enggak apa-apa. Tapi ya insya Allah minimal kita senang aja udah semangat gitu. Insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan amalan-amalan sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama belajar melanjutkan kitab Ta'lim Muta'alim yang mudah-mudahan insya Allah menjadi bekal kita. Tapi sebelumnya kita bacakan sholat istighfar dulu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan salihan, rabbi zidni ilman nafi'an wa zidni amalan salihan wa wafiqni taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya di bab sebelumnya kita sama-sama belajar membahas faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi. Itu pasal yang menerangkan memilih guru, memilih ilmu dan memilih guru. Pagi hari ini kita sama-sama belajar di bab selanjutnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal-fasal yang mengatur fi ta'dimi, yang menerangkan dalam mengagungkan ilmu, wa ahlihi dan ahlinya. Jadi dalam bab ini menerangkan bagaimana cara mengagungkan orang yang telah menuntut ilmu dengan mengagungkan orang atau ahlinya atau yang mengajarkan ilmu. Pasal ini menerangkan bagaimana cara kita mengagungkan ilmu. Contoh,
Kita belajar ilmu, mau yang mondok, mau yang enggak, sama-sama menuntut ilmu. Tapi kita harus bisa mengagungkan ilmu tersebut. Contoh, kita belajar ilmu rukun wudu, kita belajar ilmu tata cara wudu. Kita harus mengagungkan apa yang sudah kita belajar, kita ketahui, kita praktekkan. Jadi jangan sampai kita sudah tahu belajar tajwid, belajar membaca Al-Quran, belajar rukun-rukun tentang sholat, kita sudah tahu tapi tidak dipraktekkan. Itu namanya tidak mengagungkan ilmu. Sia-sia udah capek-capek diboleh nuntut ilmu, apalagi kadang mondok bertahun-tahun karena dia nggak bisa menjaga mengagungkan ilmu atau ta'adim dengan ilmu tersebut. Yang ada pulang dari pondok 2 lemari kitab tapi nggak dipakai karena nggak bisa mengagungkan ilmu. Sedikit kita dapat ilmu dari guru yang mengajarkan, ya sudah kita pakai, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang keduanya yaitu mengagungkan wa ahlihi, dan ahlinya atau yang mengajarkan. Mengagungkan, memuliakan beda. Diajarkan di dalam Alim Muta'alim karangan Syekh Al-Zarnuzi, diajarkan. Jadi kita harus memuliakan orang yang mengajarkan, bukan minta dimuliakan, tapi dalam kitab ini kita harus dituntut bisa memuliakan atau menghormati orang yang mengajarkan ilmu. Contoh, saya punya guru Ustadz Yai Hamid Wijaya Al-Hafidh, udah sedo atau wafat. Waktu itu walaupun saya merantau, Pak, karena ta'adim, kita memuliakan, ada rezeki ya kita pakai rezeki, adanya mampunya perhatian kita pakai perhatian. Karena berhubung saya jauh perantauan, kadang ada sedikit rezeki walaupun di kampung, walaupun di Jawa, kita transfer, kita kasih. Karena apa? Saya pengen ta'adim atau mengagungkan guru saya. Itu contohnya. Kalau ada, pasti saya titipkan orang tua saya kasih. Kalau pengen ilmunya manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kadang-kadang sekarang kan belajar ilmu beda. Ngaji misalnya di A, udah sono ngaji terserah, yang penting ngaji gitu. Akhirnya apa? Ilmu itu nggak manfaat. Coba kalau ngaji dititipin kayak adab-adabnya kita mondokin di pesantren, dititipin sama kiainya. Nggak mungkin kita nitipin sama kiainya kita nggak bawa jinjingan, nggak mungkin sama kiainya kita nggak ngamplopin, kan nggak mungkin, nitipin doang. Salah satu keberkahannya nanti hilang. Jadi murid tersebut mah nggak, yang di pesantren Pak Faiz titipin nggak ke kiainya, titipin. Nggak mungkin misalnya nitip aja ngomong, nggak mungkin, pasti bawa. Itu salah satu memuliakan atau mengagungkan yang mengajarkan atau guru. Apakah itu salah? Benar, karena ini diajarkan. Jadi kita nggak usah takut, wah ngapain, timbang guru aja dimuliain. Tanpa adanya guru, anak kita termasuk kita sendiri, kita nggak tahu tentang ilmu apapun tentang agama. I'lam bi anna talibal ilmi, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang menuntut ilmu la yanalul ilmu, tidak akan memperoleh ilmu
wala yantafi'u, dan tidak akan bermanfaat. Nggak manfaat. Jadi kalau nggak bisa ngagungin ilmu kita yang sudah dapat, nggak bisa ngagungin atau memuliakan gurunya, ilmunya tidak akan manfaat yang tadi saya ngomong. Bihi illa bi ta'dhimil ilmi, dengan ilmunya, kecuali dengan sebab, wa ahli wa ta'dhimil ustadi, mengagungkan ilmu dan ustadznya yang mengagungkan guru, jadi diagungkan. Jadi saya ngomong. Terus selanjutnya wa taukirihi, dan menghormatinya. Terus selanjutnya kila, dikatakan, kata Syekh Al-Zarnuji dalam kitabnya ma wasalla, tidak sampai, man wasalla, orang yang telah sampai kepada pangkat yang tinggi ini, illa bihormati, melainkan dengan hormat, wa ma saqata, dan tidak jatuh, man saqata, orang yang telah jatuh, illa bitarkil hormati wa ta'dimi, melainkan dengan meninggalkan hormat dan mengagungkannya. Jadi orang-orang yang enggak bisa mengagungkan ilmu, orang-orang yang enggak bisa mengagungkan guru, itu akan jatuh, ilmunya hilang, enggak akan manfaat. Seperti itu. Bahkan Al-Zarnuji juga menuliskan wakilal hurmati khairu min ta'ati, dan dikatakan hormat itu baik daripada taat. Paham enggak ini? Hormat, ta'dim lebih baik daripada taat. Wakilal hurmati khairan min ta'ati, kalau orang yang hormat, orang yang ta'dim, orang yang memuliakan, mengagungkan guru maupun ilmunya, itu pasti lebih baik dari taat. Tapi kalau orang yang taat cuma manut, tapi dia kadang tidak menghormati ilmu atau gurunya. Cek Pak, kita manut sama orang tua, contoh manut sama orang tua, tapi kita nggak bisa ta'adim, mengagungkan, memuliakan orang tua, banyak kagak? Banyak. Tapi otomatis kalau kita sudah ta'adim, bisa mengagungkan, bisa memuliakan orang tua, dipanggil misalnya sama orang tua kita, iya Pak, iya Bu, bagaimana, dengan nada yang lebih pelan, sama gurunya pun seperti itu, pasti dia akan taat, akan manut itu. Makanya dikatakan orang yang hormat itu lebih baik dari taat itu. Jadi yang santren insyaallah mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh solehah, apalagi tahun sekarang mah udah, kalau bocahnya mau pesantrenin, udah bocahnya mau dibujuk. Bahkan kalau saya doktrin dari kecil Pak, saya doktrin dari kecil, ntar kamu kalau udah lulus MI kamu mondok di sini kita udah dikte dari kecil, tapi jadi dia bisa nge-save bocahnya gitu. Sampai sekarang ya gitu, kapan saya mondok ya nanti bisa selesai sekolah baru mondok gitu. Jadi buat apa? Buat dia sendiri, buat kita juga gitu. Udah yang nggak mondok ya nggak apa-apa, tapi setidaknya pengawasannya kita harus ekstra, karena zaman sekarang susah, bocah sekarang mah susah, dikit-dikit main, kalau mainnya masih dalam senopati mah nggak masalah, kalau udah keluar gitu kan yang ngeri, mau anak cewek mau anak cowok ya kita harus ekstra pengawasan, harus bawel, harus sering nanya, karena semua sepenuhnya itu tanggung jawab orang tua gitu. Terus selanjutnya kata Syekh Al-Zarnuji apa? Setelah menyampaikan hormat itu lebih baik daripada taat, ala tara, apakah engkau tidak tahu bahasanya? Kata Syekh Al-Zarnuji,
Al-insanu, manusia, la yakfuru, tidak menjadi kufur bil ma'siyati karena maksiat, wa innama yakfuru bitarkil hurmati, dan sesungguhnya ia menjadi kafir karena meninggalkan hormat. Tuh, di sini diterangkan manusia tidak menjadi kufur karena berbuat maksiat, tetapi kata Syekh Al-Zarruji apa? Dan sesungguhnya ia menjadi kafir apabila dia meninggalkan hormat. Makanya penting semua orang tua, orang yang lebih tua mungkin kita harus hormat, kita harus memuliakan, apalagi orang tersebut sangat tawadu, sangat rendah hati, sangat bisa dicontoh, kita bisa menghormati. Terlepas dari kepribadiannya kurang ini, tetap kita harus menghormati, ucapannya harus santun kepada orang tua, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kurang pas kepada orang tua, apalagi pada guru. Kita harus sebisa mungkin, kita harus bisa memuliakan, mengagungkan sebisa mungkin. Mungkin ngaji mah nggak usah panjang lebar karena mengajinya nggak di pondok, sebentar aja, sebentar kita udah bosen. Tapi insya Allah walaupun ngajinya sebentar ini, minimal kita sama-sama bisa belajar menuntut ilmu yang mungkin yang enggak mondok, kita sama-sama tahu oh ternyata seperti ini, ta'limut ta'lim. Nanti kelanjutnya banyak, ada banyak contohnya kita mengagungkan atau ta'zim sama ilmu, sama guru kita, yang mudah-mudahan kita bisa meraktekin sedikit demi sedikit, kita praktekin di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan sekali lagi juga wasilah kita menuntut ilmu di pagi hari ini, Allah angkat dosa-dosa kita dan Allah mengasih kita pahala sholat sunnah 1000 rakaat, yang mana sangat susah dikerjakan sholat sunnah 1000 rakaat, tapi insya Allah pahala tersebut kita bisa capai, kita bisa dapatkan dengan duduk di majelis ilmu seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.